Bu, boleh ngobrol nggak, Bu? Mangga, Boleh ya, Bu ya? Nah, Ibu berarti pemilik warung ini, Bu ya? mohon. Mohon. Nggak bisa Indonesia emang, Bu? Biasa. 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 Nah, Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu nih, Bu. Saya ngobrol sama Ibu siapa nih, Bu, namanya? Oh, kalau di sini saya biasanya dipanggil Teh Nani, Teh gitu, Nani. warung Teh Nani. Oh, warung Teh Nani. Itu warung Mohon. Teh Nani. Ibu Iya, buka warung di area hutan seperti ini, di area perkebunan, iya, di area translok ya, Bu ya? iya, Transmigrasi lokal gitu. Nah, berarti Ibu menetap di sini juga sekaligus rumah ini warung Teh? iya, Sekaligus rumah juga. iya. Berarti Ibu salah satu warga translok juga atau gimana tuh, Bu? Kalau saya sih kan asli warga sini, Warga sini ya, terus cuman saya di kampung sebelah gitu. Pindah ke sini karena ikut suami. ikut suami. Iya, Kalau suami berarti warga translok. iya, Oh, kalau suami warga transmigrasi lokal ya, Bu ya. iya. Emang total di sini tuh ada berapa rumah sih, Bu? Kalau nggak salah sekitar 33 dari blok A sampai blok B itu, tapi satu RT cuman rumahnya mencal-mencal gitu. Mencal-mencal ya, Bu ya. Iya, Jarak beberapa kilo baru ada rumah satu. iya, Berjarak beberapa kilo lagi baru ada rumah satu iya, lagi ya, Bu ya. iya, Ya iya. wajar karena masyarakat di sini tanahnya pada luas-luas, hektaran. Kalau di sini mah nggak ada yang istilah punya 100 tumbak, ya 100 bata atau 10 bata tuh nggak Ya ada. ada juga Ada sih. juga. Ada kalau Oh. sekarang kan itu kayaknya udah jarang deh yang 2 hektar gitu-gitu mah udah pada dijual gitu. Soalnya tinggal anak-anaknya juga nggak semua gitu. Nggak semua. Kayaknya ya nggak semuanya ada di sini. Kayaknya seperti itu sih. Oh, seperti itu. Emang Ibu buka warung sini ramai, Bu? Ya alhamdulillah ada aja tiap Soalnya hari. unik loh, Bu. Ini warung Ibu itu ke atas nggak ada rumah gitu ya, ke bawah sama, ke belakang Ya. sama gitu. Kalau kata orang Sunda mah ilmu lancah cenah. Ilmu lancar itu gimana tuh, Bu? Ya rezeki masih datang aja, nunggu yang lewat Oh, gitu. nunggu yang lewat. Nunggu yang lewat. Jadi ngandalin pembelinya itu ya dari orang-orang yang lewat, nggak sengaja lewat atau para petani yang ke kebun gitu, Bu. Makanya nggak terfokus ke sembako gitu. Soalnya ya agak jarang, jadi lebih ke kopi, jajanan-jajanan kayak gitu. Jajanan-jajanan anak kayak gini, Bu? Ya, kalau ada anak kan sekolah pada lewat tuh. Kalau sekolah kan dari Kampung Garuda, dari Cibahari kan lewat, mestilah ada lah. Tahu anak yang ikut ke kebun gitu kan. Biasanya suka ada mampir, beli jajanan kayak gitu. Jadi fokusnya mah Ibu ke sembako sama kopi, terus yang paling laku sembako nggak begitu justru. Iya, soalnya nggak untuk masyarakat kayak gitu. Kalau untuk masyarakat kan sembako kan masyarakat yang deket-deket lah, tetangga gitu. Ada sih, tapi memang nggak banyak gitu. Nggak kefokus ke situ. Lebih ke cemilan ya kopi, ya cemilan kadang roti-roti kalau lagi ada gitu. Ibu berarti di sini tinggal teh sama siapa aja, Bu? Berapa orang yang tinggal di sini? Di rumah suami, anak 2 jadi berempat. 4. Ya. Kalau anak masih kecil masih sekolah atau udah nikah? Yang gede udah kerja, tapi di daerah sini sih di Wado. Yang kecil kelas 6 baru mau masuk SMP. Baru mau masuk. Itu kalau ke sekolah itu berarti jalan kaki? Enggak sih, suka ikut bapaknya sekarang. Ya ada juga yang jalan kaki, tapi dia ada, kalau ada motor ya biasanya diantar dulu pakai motor gitu. Diantar. Iya, kebanyakan memang kalau pagi jalan kaki daerah sini gitu banyaknya. Jadi sehat anak-anak di sini ya? Kalau ke sekolah itu berjarak berapa kilo sih, Bu, ke sekolah SD? Ya sekitar 2 kilo ada. 2 kilo. 2 kilo jauh, ya. Cukup lumayan jauh ya, Bu ya? Ya lumayan. Ini Ibu berarti di sini udah berapa puluh tahun, udah berapa lama tinggal di sini? Kalau ngewarung di sini dari tahun 2015-an kalau nggak salah. 2015 kalau warung di sini. Kalau tinggal di rumah masih di Cibari sana tuh, dari nikah tuh tahun 2002 kalau nggak salah, 2001 2002. Ya tadinya dari kampung sebelah, asli orang sini gitu. Nah, berarti yang lama mah suami, Bu ya, yang tinggal di sini mah? Ya, suami dari bayi kayaknya. Dari bayi. Enggak, lahiran dia di Cirebon, cuman pas orang tuanya ditugaskan pindah ke sini dia berikut gitu. Udah puluhan tahun berarti ya? Ya. Kalau awal-awal berarti di sini tuh nggak ada listrik, Bu? Ya kayaknya dulu gitu, cuman saya waktu itu nggak ingat, maksudnya waktu itu masih di kampung sebelah sana tuh tahun berapa, tapi udah inget mungkin ya tadinya nggak ada daerah sini ya. Kalau Ibu pas tinggal di sini mah menempati warung ini udah ada listrik? Udah
Udah lama, udah ada listrik udah. Iya. Cuman akses jalannya doang ya Bu ya ke sini teh ya Bu ya. Aksesnya ya seperti inilah gitu. Ya kalau udah gini nanti sebentar lagi insya Allah bagus. Sebentar lagi bagus ya Bu ya. Mudah-mudahan ya Bu ya. Ada itu dari pemerintah mungkin. Iya. Pasti lagi diperjuangin lah sama pemerintah. Lagi rame-rame lagi jalan butut kayak di Lampung tuh Bu. Berarti ini jalan akses kemana sih Bu? Penghubung kemana nih Bu? Ini teh disebutnya jalan kalau nggak salah kecamatan tuh apa bilangnya? Kabupaten. Jalan kabupaten. Berarti ini akses penghubung kemana Bu? Ini teh antar desa mana? Iya dari Ganjarsik Jatinunggal ke sono tuh. Tapi yang ke atasnya bisa ke Majalengka ke Lebak Sugih. Oh berarti ini kalau jalannya bagus ini tempat strategis Bu ya? Ya dulu alhamdulillah rame. Lagi jalan itu rame banget gitu. Tempat biasanya kalau ke pasar juga mobil umum lewat sini. Sekarang mah udah nggak ada lewat mobil umum, angkot kayak gitu nggak ada. Bukan angkot sih kalau di sini, mobil kendaraannya kayak bak terbuka cuman 1 gitu. Ada pagi jam 6 gitu. Kalau ke pasar ini ke pasar mana ke sini dari sini? Ke Malangbong atau ke Waduk. Wah jauh gitu ya, belanja jauh juga Bu. Ya ke Malangbong atau ke Waduk udah biasanya gitu. Lumayan jauh. Berarti kalau misalkan ada sih kalau pasar tumpah mingguan gitu ada di desa setiap hari Sabtu ada. Kalau belanja gini masih sekarang lebih banyak kan, sekarang banyak agen-agen terdekat gitu. Iya di desa-desa Bu ya. Ya banyak agen-agen dekat gitu, jadi nggak mesti ke pasar. Kalau mungkin sayur kayak sayur gitu, belanja sayur fokusnya ke pasar kan. Kita nggak maksudnya nggak inian tiap hari lah gitu. Oke, iya benar Bu ya. Lumayan juga ini jarak ke pasarnya teman-teman, jauh. Kalau ke Malangbong itu kalau pakai kendaraan mobil atau motor itu menyampe sekitar 1 jam nyampe Bu, lebih ya? Lebih malah ya? 1 jaman. 1 jaman. Oh, jauh banget. Kalau Malangbong itu kan berarti udah masuk Garut ya Bu ya? Iya. Biasanya gitu. Ada ya kalau di rumah ada kendaraan kayak gitu pagi-pagi bak terbuka gitu untuk ke pasar, ada setiap pagi. Nah ini Bu kalau misalkan ada keluarga yang sakit atau gimana, anak sakit itu gimana tuh Bu, dibawanya kemana? Ke puskes jauh nggak? Di sini kan ada bidan terdekat juga ada, terus ada polides ada, biasa gitu ada. Di desa ada polides, di rumahnya juga ada bisa buka praktek gitu, Bu bidan. Iya betul Bu. Berarti dekat ya. Tapi kalau ke rumah sakit mah jauh ya Bu ya? Iya kalau ke rumah sakit jauh ke Sumedang. Oke Ibu, nanti lanjut. Bapaknya ada nggak Bu? Itu. Oh itu di depan. Oke, ngobrol sama Bapak ya Bu ya. Oke. Berarti kalau Bapak tinggal di sini tuh udah berapa puluh tahun, Pak? Berapa ya? 48 tahun lah. 48 tahun. Berarti lahir di sini? Iya. Lahir di sini, Bapak? Iya. Waduh. Bapak mah warga transmigrasi lokal. Iya, dulunya. Kalau orang tua masih ada, Pak? Orang tua tinggal 1. Wah, ya Bapak di Jawa. Bapak di Jawa. Kalau Ibu mah udah tiada berarti. Kalau di sini di daerah sini Pak, pemakaman umumnya di mana tempat pemakamannya? Tempat pemakamannya di sini paling yang di kampung-kampung besar, tapi kalau untuk lingkungan sini banyak kan makam pribadi. Jadi di tanah pribadi sendiri gitu. Di tanah masing-masing. Berarti ibu bapak juga dikuburkan di tanah? Iya, tanah milik pribadi gitu. Nah, kalau orang tua tuh berarti angkatan udara atau angkatan laut, Pak? Angkatan laut tuh. Angkatan laut. Iya. Dapat berapa kapling di sini, Pak? Di sini 1 kapling sih. 1 kapling cuma 2 hektar. Cuma 2 hektar. Nah, 2,5 hektar lah sama perumahannya. 2 hektar, 2,5 hektar berarti Pak ya. 1 kapling. Berarti 1 anggota angkatan udara atau angkatan laut dapat 1 kapling di sekitar 2 hektar. Iya. Nah, itu kalau dulu kan berarti banyak ya, Pak ya. Kalau sekarang kan sepi sunyi, itu pada dijual gimana? Ya, jadi kebanyakan kan kalau namanya translok itu rata-rata hampir kalau di ini tuh nggak betah kali ya. Jadi pada pulang kampung. Tapi tanah di sini kan udah punya milik gitu kan. Jadi mereka tinggalin. Nah kalau untuk sekarang kan makanya tinggal generasinya juga tinggal beberapa orang gitu. Udah pada dijual. Tanahnya hampir rata-rata dijual gitu. Nah kalau Bapak sendiri nih, kalau dulu kan dari orang tua berarti punya 2,5 hektar. Kalau sekarang udah nambah belum tanahnya tuh? Justru nggak nambah, justru dulu karena kan orang tua pindah dari sini dijual lah tanahnya. Oh, dijual separuh. Nah itu tanah yang itu Pak, ada yang 1 kapling yang dari pemberian dari pemerintah. Nah itu ditanami apa aja Pak? Oh dulunya sih banyak sih di sini, jadi mereka juga pada belajar bertani ya dulunya, bahasa nanam singkong, kopi, cengkeh. Nah sekarang kan mayoritasnya kan cengkeh gitu kan. Banyak sih sebetulnya tanaman-tanaman yang bisa
ditanam gitu namanya. Kalau di darat kan segala macam bisa ditanam. Oke. Gitu. Tapi mayoritas kayak kelihatannya cengkeh ya Pak ya? Ya, kalau di sini mayoritas cengkeh, perkebunannya cengkeh. Perkebunan cengkeh itu, kalau cengkeh itu panennya berapa tahun sekali sih Pak? 1 tahun sekali sih, cuman nggak tentu. Kadang-kadang penuh, kadang-kadang jarang gitu kan. Itu kalau dari satu pohon Pak bisa dapat berapa kilo kalau misalkan kondisi kering? Nah, kalau untuk yang besar ya, untuk sekarang karena udah Puluhan tahun itu bisa mencapai 30 kilo lah. Kering. Nah, Jadi harga cengkehnya itu berapa harga cengkeh? kalau untuk sekarang 125 125 per kilo kering. Berarti sekitar 3.750.000-an ya dapat ya? Dari satu pohon. Dari satu pohon. Kalau punya 100 pohon tinggal kali 100. Punya 1000 tinggal kali aja ya Pak ya. Cuman kalau cengkeh agak lumayan ribet juga Pak ya. Ribet, soalnya kan dari metik sampai ke kering juga kan harus banyak menggunakan tenaga kerja. Jadi, itu kalau satu pohon dari mulai metik sampai kering membutuhkan waktu berapa lama, berapa hari bisa Pak? lama ya. Kurang lebih ya kita ambil singkatnya antara 10 sampai 2 minggu lah. 10 sampai 2 minggu. Untuk operasionalnya sendiri satu pohon berapa Pak biaya kerja? Itu biaya kerjanya antara 200 ribuan lah. 200 ribuan. Tapi masih untungnya lumayan Pak ya. Iya. Karena kalau pohon cengkeh modalnya cuma sekali nanam doang. Pas dulu mungkin itu juga orang tua ya Pak ya. Kalau sekarang tinggal nikmati hasil. Ya. Ini nanam pisang Bapak juga nih, bukan? Iya. Nanam pisang. Punya berapa pohon Pak? Kalau pisang ya, ini sih kemarin saya nanam berapa? 50 pohon kali. Tapi jadinya nambah banyak. Kalau pisang kan beranak. Tapi emang nggak ngaruh Pak ke pohon-pohon cengkehnya itu Pak? Enggak, justru kita butuh pelindungnya kan. Jadi kalau untuk pertanian itu tetap butuh pelindung gitu. Jadi nggak terlalu satu sih, kalau di musim kemarau kan perlu air gitu kan. Nah itu dilindunginya dengan pohon pisang, karena pohon pisang menyimpan banyak kandungan air ya Pak ya. Oke, berarti keseharian Bapak mah itu ke kebun aja Pak? Iya, ke kebun. Ke kebun tiap hari. Jadi kuli lah. Bukan kuli, itu mah kalau kuli kan di kebun orang lain, kalau di kebun sendiri beda. Ya pekerjaan freelance mungkin Pak ya. Ya bebas, kalau butuh uang ya kerja ke kebun, kalau nggak butuh uang ya diam di rumah ngopi, tidur ya Pak ya. Ini Pak, waktu Bapak nih berarti 48 tahun di sini, berarti ini udah masih hutan belantara Pak ya? Masih. Itu kalau binatang-binatang buas ada nggak Pak waktu dulu Pak? Ya dulu kalau untuk binatang buas paling kita temunya paling ular, bangsa yang kayak gitu sih. Kalau bangsa babi hutan ada, cuman ya kalau untuk itu dulu memang ada kayak bangsa macan itu mah nggak ada di sini. Oh nggak ada, harimau yang kayak gitu nggak ada? Ya paling babi hutan lah. Cuman babi hutan doang Pak. Bapak berarti kecil main di sini sendiri aja Pak, nggak ada teman? Ya banyak lah, dulu kan kita komplek. Oh komplek. Dulu waktu transmigrasi lokal, ya kalau saya ingat saya waktu kecil itu kan tahun antara 81 82 itu kan saya udah ingat itu kan. Ya banyak penduduk dari transmigrasi lokal banyak. Jadi setiap kepala keluarga kan anaknya banyak kalau yang dulu. Iya, bisa sampai satu tim poli. Iya betul, karena dulu mah belum mengenal KB ya Pak ya. Iya. Kalau istilah di Sunda mah tunji setahun hiji ya gitu. Jadi pasti banyak banget. Banyak, pemudanya banyak, anak-anaknya banyak. Nah namun seharusnya kan kalau anak-anaknya pada banyak, sekarang seiring berjalannya waktu berkembang terus apa ya, terus banyak orang di sini, tapi kok jadi malah sepi gitu. Karena sepinya gini ya Mas ya, karena apa sih ya, kesatu dulu pada ya waktu masih sekolahnya mereka pada di sini. Nah setelah besar kan perekonomian. Yang lemahnya kan perekonomian ya, mereka yang orang tuanya pindah dari sini mungkin dia ngikut ke orang tuanya, yang misalnya masih ada di sini ya mereka pada merantau gitu, terus pada netap di kota. Jadi jarang yang meneruskannya gitu loh. Oh iya, generasi penerusnya jarang gitu. Jadi pada nggak mau macul gitu mah ya Pak ya? Iya, jadi jarang yang mau nekunin di bidang apa sih, berkebun gitu, jarang. Padahal kalau saya mau punya tanah 2 hektar, tanami pohon cengkeh punya 1000 tadi udah besar ya. Iya, cuman ya karena itu mungkin nggak mau capeknya gitu ya Pak ya. Ya memang sih ya. Berarti kebanyakan kalau misalkan orang-orang yang pindah ke kota atau generasi penerus yang pindah ke kota, untuk tanahnya sendiri dikelola sama orang kepercayaannya di sini atau gimana Pak? Ya kebanyakan sih enggak sih. Kebanyakan sih mereka pindah lama di sana, setelah lama tanah yang di sini dijual setelah mereka betah. Jadi kebanyakan ya paling cuma beberapa orang lah yang masih punya utuh tuh, beberapa aja. Yang lain sudah habis. Kalau harga tanah emang di sini berapa sih Pak NJOP-nya tuh? NJOP-nya di sini ya kurang lebih, kalau yang posisi pinggir jalan itu ya kisaran antara 1.700.000 ada.
Tergantung sih, tergantung itu 1 juta teh per apa Pak? Per bata, per tumbak. Per bata, jadi 1 meter ke 14 meter Ya. 1 tumbak ya Pak ya? Nah, 14 meter persegi aja hitungannya gitu. Oke Bapak, terima kasih Pak ya atas waktunya nih. Sama-sama. Udah dikasih kesempatan untuk ngobrol seputar ya kehidupan di sini. Iya.